Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur senantiasa kita aturkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, wujud pengabdian kita sebagai hamba kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menghantarkan kita mengenal Islam, mengenal pencipta langit dan bumi, dan tata cara berhubungan dengan pencipta dan juga hubungan kita kepada makhluk. Hablum minallah, hablum minan nas. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di awal perjumpaan kita pada hari Ahad tanggal 22 Maret 2026, saya Bang Suma kembali mohon maaf lahir dan batin teman-teman netizen, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Jika ada kesalahan, ada kehilafan, ada hal yang kurang mengenakan selama kita bersama di sosmed, begitu juga teman-teman yang pernah jumpa langsung dengan saya, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya pun demikian kepada sahabat-sahabat sekalian, kita saling memaafkan jika ada hal-hal yang mungkin menjadi hilap di antara kita, kita saling memaafkan satu sama yang lain. Amin. Hari ini kembali seperti semalam, tema kita terkait dusta dalam segala hal. Jadi selebihnya saya minta maaf dulu karena agak telat live-nya, karena kan putus-putus ini teman-teman sekalian. Halo, selamat sore saudara Gerhan. Sore Bang. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Semangat sore. Ada. Oke. Kelihatannya salah tekan mungkin. Teman-teman sekalian, dalam data yang kita gunakan ya, kita sebagai umat Islam kan sudah sangat jelas, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kita untuk tidak mencampur adukkan. Coba lihat. Dong. Betul. Iya. Tanahnya taruh di resto lantai 2 di atas, di pot bunga. Jangan taruh di sini. Bocil. Jadi dalam pengajaran Islam itu kita dilarang untuk mencampur adukkan hak batil. Itu juga seruan Allah kepada Bani Israel ahli kitab, ya, bahwa Allah mengingatkan kepada mereka untuk jangan mencampur adukan hak batil. Katakan yang batil itu batil, hak itu hak. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, anna la'natullah alaih in kana minal kazibin. Dek, ada sesuatu? Ada yang mau disampaikan? Oke. Tahun ke balikan karpet. Oh my God. Gitu. Jadi kata Allah nih, anna la'natullah alaihi in kana minal kazibin, kata Allah. Jadi laknat Allah atas orang-orang yang
termasuk golongan suka berdusta. Tidak boleh. Di Islam itu orang yang suka berdusta itu dilaknat oleh Allah. Nah, hari ini kita ingin mengangkat tema dusta dalam segala hal. Kalau mereka orang-orang non-muslim selalu menertawakan kita dusta dalam 3 hal. Siapakah yang dusta dalam segala hal? Tadi malam ada beberapa teman kita dari non-muslim, dalam hal ini Oten, di mana kita menjelaskan tentang hal ini, minta kemudian mereka klarifikasi tentang data yang ada di Bible, tapi alhasil tidak ada satupun dari mereka yang sanggup. Tidak ada satupun di antara mereka yang sanggup menjalankan pertanyaan saya, menjawab pertanyaan saya dengan memberikan bukti bagaimana mereka menjalankan hukum di dalam agama mereka. Adik boleh minta tolong saya nyalain lampu? Boleh ya? Bismillah. Nyalain. Oke, dah. Oke, dah. Sip. Kasih. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi sore hari ini kita ada waktu kurang lebih 2 jam sebelum masuk maghrib. Silakan saudara-saudara non-muslim untuk naik ke atas ini menjelaskan ke kita siapakah agama yang boleh mengajarkan dusta dalam segala hal. Silakan naik, buka kameranya. Halo, selamat sore Bang Juma yang ganteng. Sore juga. Bisa buka kamera? Kayaknya nggak bisa Bang, ini soalnya pengikutku belum banyak ini Bang. Oh gitu. Ini aku menanggapi sedikit aja Bang ya, sekalian bertanya. Boleh. Ya karena temanya ini dusta dalam segala hal. Iya. Jadi kalau menurut Abang tidak berhukum kepada hukum Allah itu, bukankah itu mendustai ayat-ayat Allah Bang? Bagaimana menurut Abang? Orang Bahlul. Halo, selamat sore Saudara Panglima. Ya, selamat sore. Dari agama mana Bang? Saya Kristen. Boleh buka kamera? Iya, bentar ya. Silakan. Kita diskusi pelan-pelan. Iya. Oke. Iya Bang. Ada data di dalam agama saudara itu dikatakan bahwa di mana dosa semakin melimpah, di situ kasih karunia semakin bertambah-tambah. Di mana dosa semakin banyak, di situ kemuliaan Tuhan akan bertambah. Itu maksudnya gimana itu dalil itu Bang? Ya iya, makin tambah usia dunia ini ya berarti perilaku manusia itu makin banyak juga, berarti dosa makin tambah dong. Berarti semakin banyak dosa semakin kemuliaan Tuhan semakin bertambah. Ya orang yang melakukan dosa itu apa memuliakan Tuhan? Dalilnya begitu? Enggak, memuliakan Tuhan itu dengan dosa atau dengan sesuatu kebaikan? Kalau di dalam ajaran Paulus di Roma 3 nomor 7, semakin banyak dosa Paulus semakin melimpah kemuliaan Tuhan. Oh, berarti kalau kita makin berdosa berarti Tuhan itu makin dimuliakan gitu. Menurut Paulus Bang. Coba datanya. Baca Roma 3 nomor 7. Buka dulu datanya. Silakan Anda buka. Itu kitab Anda loh. Anda kan yang bawa data, jadi coba Anda jelaskan. Saya sudah menyebutkan Roma 3 nomor 7. Jika kebenaran teos oleh dustaku semakin melimpah, mengapakah aku masih dihukumi sebagai orang berdosa? Jadi Paulus mengatakan dengan dusta Paulus kemuliaan Tuhan itu semakin melimpah. Agama Anda yang mengatakan begitu. Dengarkan dulu. Itu konteksnya itu dia berbicara kepada siapa? Berbicara kepada orang-orang Roma, karena kitab Roma itu ditujukan kepada orang Roma waktu itu perlu percaya pada Paulus bahwa dia itu mengajarkan kebenaran. Iya, orang-orang Roma mengajarkan itu. Udah percaya kalau yang diyakini si Paulus itu satu kebenaran. Pasti, karena dia dianggap sebagai paus. Tidak mungkin tidak kan? Sudah dianggap paus? Iya. Bisa kapan Paulus jadi paus? Ya itulah, Paulus itu adalah paus pertama. Kau Jumado. Biasakanlah kau bawa akalmu. mulai kesurupan dia. Bawa lalit. Jadi di dalam dengar saya biar Anda waras, dengarkan saya.
Roma 3 nomor 7 itu gimana pandangan saudara? Oke, kebetulan handphoneku lagi dipakai sama satu lagi. Oh, memang ilmunya nggak ada. Hah? Belum pernah saya menghadapi Kristen orang paham Bible memang. Oke, kau paham Quran? Saya jelas paham Quran. Kita buktikan. Gak usah diragukan kalau itu. Berarti bisa. Apa? Enggak, Anda menganggap paham, berarti bisa dibuktikan. Bisa dong, saya Muslim. Baik. Oke. Nah, terus kenapa Anda lari ke Quran? Kenapa Anda lari ke dulu? Quran? Enggak, kita koreksi dulu Kenapa pengakuan Anda lari benar ke nggak? Quran? Inilah modelnya. Cuman Roma 3 begini nomor loh, 7 Juma. nih bahasan kita nih. Pengakuanmu Nih pegang bahasan, dulu. Kenapa lari bahasan beritanya? kita nih. Bahasan kita nih. Dusta segala hal itulah Kristen. Titik. Berarti mau nggak mau ditanya imannya? Oh, kita kan berbicara tentang dusta. Oh, Di Islam enggak, itu enggak, dusta sekarang gini, 3 hal. Diskusi Di itu kau bisa ditanya Islam, nggak Juma? di Islam itu dusta dalam 3 hal. Kalau di agamamu dusta dalam segala hal. Udah, gak usah merembet Tadi kau kemana-mana. bilang tadi paham Quran. Ya jelas saya Muslim, bagaimana nggak kita paham buktikan kalau dulu, saya bisa nggak? Muslim? Nggak perlu, Bisa nggak? nggak perlu kau buktikan. Bagaimana? Orang Kamu nggak itu, perlu, kamu- nggak perlu. Sekarang di agamamu dusta segala hal. Udah titik. Gimana tanggapan saudara? Ya udah bertanya. Aduh, kau. Ya itu, saya cuma tanggapan Anda. Tanggapan saudara dalam agama Kristen itu bertumbuh dengan dusta. Udah titik. Agama yang Nah, itu bertumbuh dengan penjelasannya. dusta, pondasinya dusta hanya agama Anda. Titik. Silakan. Itu tadi kan sudah jelaskan ya. Paulus itu lagi mengajarkan tentang kekristenan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristen. Ya di tengah-tengah orang Roma. Apa hubungannya di situ? Jadi mereka mengatakan kalau memang karena dustaku aku itu memang iya karena mereka Paulus itu membaca pemikiran orang-orang yang di jemaah yang lagi di khotbahnya gitu. Iya, memang dia berdusta. Segala hal dia dusta. Tak ada yang tidak dusta. Dustanya apa? Segala hal kan dia udah mengatakan. Dia sudah katakan itu. Kalau karena dustaku Kemuliaan Tuhan melimpah. Baca ayat pun nggak paham. Kok gimana? Jadi menurut saudara, Anda kan bertanya, boleh nggak dusta membuat kemuliaan Tuhan bertambah? Iya kan? Anda kan bertanya begitu. Saya jawab iya, sesuai dengan pengakuan Paulus bahwa dengan dusta dia kemuliaan dewa semakin melimpah. Itu dalil. Dengarkan. Ah, Orang silakan. itu kan belum percaya dengan apa yang diajarkan dengan oleh Paulus. Mereka masih berpikir ini pembohong. Mana dalilnya? Dengarkan dulu. Mana dalil? Mana dalil? Mana dalilnya kalau Paulus dibilang pendusta? Dengarkan dulu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tapi kau tidak tahu apa-apa. Saya butuh dalil. Paulus itu mengajarkan kekristenan. Mana Mereka dalil? Dengarkan dulu. Saya butuh dalil. Di mana? Di mana orang-orang Kristen tidak percaya Paulus? Dalil. Mana debat begini Dalil. Dalil dong. Dalil. Kau mengatakan Ya, iya, Kak. orang-orang Kristen di Datamu Roma kan tidak yang percaya saya- Paulus. Dalilnya Datamu mana? yang saya bahas. Iya. Kalau karena Kamu dusta, mengatakan katanya, bahwa berarti orang itu dalam memandang kedustaan dengan Paulus, kedustaan. dalam kedustaan Paulus menambahkan kemuliaan Tuhan. Katamu karena itu pada saat itu konteksnya orang-orang Kristen tidak percaya kepada Paulus. Mana datanya? Inilah kelebihan Kristen. Boleh berdusta dalam segala hal. Data mana? Baca konteks dari atas dulu. Kok saya pula disuruh baca konteks? Kau tunjukkan dalilnya. Bukan saya yang harus menunjukkan. Halo, jurusnya baca dari atas sampai ke bawah, ke tengah, ke samping. Itulah kelebihan Anda. Enggak gini loh. Kelebihan Anda. Oke lah, kalau untuk framing ku akui. Kau jago kau framing. Kau framing ayat. saudara yang mengatakan Sampai banyak bahwa orang picik-picik Kristen tentang saat kau, itu banyak tidak kau menipu percaya ayat. kepada Paulus. Mana dalil? Kalau tidak ada dalil, berarti lagi-lagi kau berdusta. Berdusta dalam segala hal. Itulah agamamu. Makanya baca konteks dari atas. Kenapa kamu suruh saya baca? Saya minta dalil. Kenapa kau suruh saya baca? Saya minta dalilnya mana? Kalau orang Kristen tidak percaya Paulus, dalilnya mana? Mana dalilnya? Kalau nggak ada, kau berdusta lagi. Masih sempat juga kau berdusta. Dosa gimana? Kau udah dijelasin. Mana? Kau mengatakan bahwa konteks dari dalil itu adalah orang-orang tidak percaya kepada Paulus. Mana dalilnya? Paulus itu Dalilnya mana? mengajarkan tentang kebenaran kepada orang Roma, tapi mereka memahami Paulus itu dengan kebohongan. Mana Jadi dalilnya? kalau karena dusta Dalil. Paulus, Dalil.
Dalil. Ya itu dalilnya tadi kau bawakan itu. Loh. Dalil Ya, itu dipakai kalau tadi menjelaskan. berpikir cuma jangan kau asal nyodok. Dalil itu kemuliaan Tuhan melimpah. Baca. Kau cari di Google dulu. Ku ajarin kau. Cepat. Macam ada ilmu aja kau aduh. Udah. Kau kutuin aja Google. Silakan. Oten dilawan. Kalau bukan dusta apalagi. Mana dalilnya? Mana? Ada. Kau, sabar. 2 jam sebelum kiamat kau tidak akan temukan itu. Mana? Mana datamu tadi? Di mana? Inilah kalau kau sebenarnya nggak ada ilmu sebenarnya. Inilah Cuman ya, kalau itulah kau bisa pendusta. besar dulu Dari tadi aja. nyerocos ternyata nggak tahu dalil. Umat Paulus memang Ya begini wajar dong karakternya. kau yang tahu dari mana tadi kau ambil. Umat Kau datang Paulus sendiri. memang karakternya Ya. begini. Gimana kau mau ajak diskusi? Ya kamu ngomong dari tadi itu jadi kau nggak tahu dalil. Ya. Kalau karena dusta kau dikatakan di ayat yang kau bawakan tadi, paham dulu. Iya. Kalau karena dustaku berarti orang-orang yang mendengarkan Paulus itu berbicara dalam keraguan masih menganggap Paulus itu dalam berdusta. Dalilnya mana? Kalau itu benar. Oke, dia berapa kata kau bawakan tadi? Iya. Kamu berbicara itu apa Baik. dasarmu? Oke, sekarang gantian. Akan dulu kau. Buktikan kalau kau memang gurunda. Ayo. Mana? Ya. Kamu berbicara dalilmu mana? Lari dia. Bingung sendiri kau kan? Kau Kau hanya jual, modal balik nyerocos, hanya modal membantah, tak tahu dalil. Ya, Dusta saya kan? bawakan dalil kan kau. Kau dusta Kami bukan lagi seperti kan? kalian disuruh menghafal tidak. Dusta. Kami disuruh memahami. Nah sekarang kau memahami apa? Apa Memaknai. yang kau pahami? Apa yang kau pahami? Oke, dalilmu tadi apa tadi kau katakan tadi? Iya. Nah bagaimana kau mau paham kau tidak tahu dalil? Ya, kau, Jadi apa yang kau paham? Ya kau pun tidak tahu dalilnya yang kau bawakan. Apa Tidak yang ya, kau paham? Kau dalil nggak Masuk tahu? angin memang nih orang. Kamu yang masuk roh jahat. Hanya kau diskusi. ngomong tapi nggak tahu apa dia ngomong apa dia, nggak ngerti pun dia ngomong apa, nggak paham dia, asal ngomong saja. Maknanya dulu kalimat yang kau bacakan tadi. Kau suruh lagi saya memaknai sementara kau tidak tahu dalilnya di mana. Inilah Kalau bukan karena kehebatan kalian tuh. dustaku, dikatakan di situ. Berarti orang yang diajari Paulus itu masih memandang Paulus itu berdusta. Ya, Mana dalilnya? paham nggak? Mana dalilnya? Baca Mana dalilmu tuh. dalilnya? Baca Iya. dalilmu tadi mana? Masuk angin. Jadi kamu ngomong itu berdasarkan apa? Kamu ngomong itu berdasarkan apa? Argumenmu tadi. Itu dalil yang saya katakan. Itu Kalau pengakuan dalilmu Paulus. mana? Bacakan dalilmu. Tidak ada orang-orang menganggap bahwa Paulus itu berdusta, tapi memang Paulus itu berdusta. Dalam kelicikanku, dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Memang pengakuannya. Tidak ada orang beranggapan dia itu penipu. Dia sendiri yang membongkar dirinya. Aku penipu. Aku pendusta. Pahami Loh, dulu kalimatnya. Kalau karena Saya membawa pahami. tema ini karena saya sudah paham. Jangan ajarin saya. Sekarang Anda yang harus menjelaskan kenapa agama Anda disebarkan dengan dusta. Titik. Oke, dustanya di mana? Contoh. Ini yang simpel aja. Di Indonesia, karangan-karangan dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus itu disebut Alkitab. Apa itu bukan dusta? Kok dusta? Memang itu gospel memang itu kan? Matius, Lukas, Yohanes. Karangan-karangan orang tidak jelas ini kenapa disebut Alkitab di Indonesia? Baik. Oke, berarti itu palsu. Dusta, bukan palsu, dusta. Baik. Coba tunjukkan kitab Injil yang diberikan Allah kepada Isa. Mana yang asli? Mau lari kau, momok mana Nabi lari? Isa alaihi Tunjukkan salam. kitabnya mana? Nabi Isa alaihi salam diutus kepada kaumnya Bani Israel. Bani Israel. Kenapa kau minta sama saya? Mana Isa datanya diutus kepada Bani Israel? Mana? Al-Quran surah Al-Araf. Baca. Apa kata beliau? Wa is qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Mantap toh? Baik. Bangsu, Oke, bangsu, berarti di dalam Isa, waktu Isa masih hidup berarti tidak ada dong. Ya dong.
Jelas Baca, ada. mana Injil yang kau maksud yang benar itu? Kalau ini kita lu salah. Injil Oke. yang diberikan Allah kepada Isa mana? Oke. Adapun perkataan-perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, di antaranya ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Jelas Nabi Isa mengajarkan kepada kaumnya menyembah kepada Allah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Tidak pernah Isa mengajarkan untuk menyembah anak orang, apalagi makhluk Isa mengajarkan- berupa cahaya. Dengarkan dulu. Isa itu kan mempunyai Hawariun. Coba siapa nama Hawariun itu yang dia mengajarkan? Hawarion tidak dijelaskan nama-namanya dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukan buku biografi yang melakukan penelitian dan penyelidikan seperti Lukas. Baca. Nah, baca. sekarang saya balik nanya sama An-Nahl 89 baca. Jangan Sekarang gitu saya dong. balik. Dengar. Makanya menjelaskan segala sesuatu. Dengar. Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, di situ Filipus mengajarkan Injil Yesus. Tolong tunjukkan kepada saya mana Injil Yesus. Silakan. Oke. Injil Yesus pengajaran Yesus ya. Injil Yesus. Ya. Injil itu Yesus. pengajaran. Injil Yesusnya mana? Injil Silakan. itu pengajaran Yesus tentang Iya, keselamatan. mana pengajaran Yesus? Ya, Mana? pengajarannya itu yang ditulis Mana? para rasul-rasul. Mana ada? Yang Mana ditulis para buktikan? rasul. Injil Dia Yesus. pernah menulis Injil tidak Yesus. pernah membawa kitab. Injil Tidak ada yang Yesus. ditulis. Tidak ada. Injil Yesus. Yesus Kisah Para tidak pernah Rasul membawa dalam tulisan, tidak pernah. Kisah Para Rasul 8:35. Tidak pernah Yesus membawa tulisan. Tapi Yesus mengajarkan. Filipus. Perkataannya itu adalah Injil. Pengajaran tentang Filipus. keselamatan. Filipus Itu. memberitakan Injil Yesus. Tolong tunjukkan Injil Filipus yang memberitakan Injil Yesus. Silakan. Mampus. Injil itu Dusta. adalah perkataan pengajaran Yesus Dusta yang lagi diajarkan kepada EGP, orang-orang- dusta lagi, orang-orang bohong Yahudi, lagi, orang-orang Israel. dusta lagi, bohong lagi. Sekarang tadi aku bilang Kisah bahwa para itu menjelaskan pewarta. segala. Kenapa tadi kau Kisah jawab? para pewarta Menjelaskan nomor segala sesuatu, 38 nama murid dari kita bab tidak tahu. Jadi 8 jelaskan itu Nah, menjelaskan An-Nahl 89. Orang Filipus menjelaskan segala sesuatu. Jadi yang dijelaskan apa? mengajarkan tentang Apa yang dijelaskan Injil itu, Pak? Yesus. Mana Injil Yesus? Paham Mana? dia. Mana Injil Yesus? Injil Yesus itu pengajaran. Apa yang Mana, dijelaskan mana, Yesus itu mana? begitu. Bukan Jadi Injil apa yang Markus. ditulis oleh murid-murid. Injil itulah Yesus perkataan yang saya pengajaran minta. Yesus. Yang ditulis, itulah Hei. Injil. Loh. Ya, 4 gospel itu Loh, pengajaran ya yang memang. ditulis oleh Yang para saya murid. tanya bukan kitab Itu. karangan tersebut. Yang saya tanya Injil Yesus yang diberitakan Filipus mana? Oke, aku mengatakan 4 gospel ini adalah Injil Yesus. Saya tidak tanya 4 gospel, yang saya tanya Injil Paulus, Injil Filipus Mulai yang diganggu, memberitakan tentang Injil Yesus. Mana? Injil Yesus 4 gospel Yang diberitakan Filipus mana? yang diberitakan Filipus itu 4 gospel dalam 4 gospel. Itu diberitakan Lukas, Markus. Yang saya tanya Oke, Injil yang diberitakan Filipus. Silakan. Di kitab Yohanes dikatakan ya, Yohanes 14 ayat ke-8, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu kata Filipus. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya Injil Tidak Filipus. percaya kau Filipus bahwa Bapa di dalam aku. Itu. Filipus mengajarkan Injil Yesus. Mana Injil Yesusnya? Mana? Injil Yesusnya mana? Itu satu. Oke. Jadi Pak Gospel, yang Pak Gospel. enggak, bukan Pak itu yang Gospel. diajarkan. Filipus tidak mengajarkan. Gospel. Filipus tidak mengajarkan 4 gospel itu. Yang Filipus beritakan Injil Yesusnya. Filipus Mana? tidak pernah mengajarkan gospel dia. Kata siapa? Baca Kisah Para Filipus Rasul itu cuma 8. Baca Filipus itu kisah. cuma diberitahu tentang pengajaran Yesus itu. Baca Makanya Kisah Filipus Para menjelaskan. Rasul 8:35. Filipus lah yang memberitakan Injil Yesus, bukan yang lain. Makanya kau itu jangan modal dusta doang. Jangan modal dusta. Kitabmu mengatakan bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesusnya? Tunjukkan ke saya. Anda kan bertanya mana Injil Isa. Saya tanya balik. Mana Injil Yesus? Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesusnya? Jangan Injil Lukas, Markus, Matius, mana? Jangan bohong dan dusta. Meskipun dusta dalam segala hal, boleh dalam agamamu. Ayo, saya masih menunggu.
Saya masih menunggu Injil Yesus yang diberitakan muridnya bernama Filipus. Kalau tidak ada, berarti kamu cuma bisa nangis. Oke? Kamu minta tadi. Kau udah kutunjukkan. Yohanes 14 ayat ke-8 sudah dikatakan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu kata Filipus. Gak ada hubungannya apa itu, Dik. Filipus. Dengarkan. Dik, Tidak Dik. percayakan kau Filipus Dik, bahwa Dik, aku dan Dik. Bapa di dalam. Dik, Apa Dik. yang kukatakan kepadamu Bukan aku katakan itu, dari Dik. diriku sendiri. Adik. Tapi Bapa yang diam di dalam itu bagi pengajaran. Kau baca Kisah Para Rasul 8:35, maka mulailah Filipus memberitakan nas itu tentang Injil Yesus, Dek, tentang Injil Yesus. Jangan kau bawa Injil Yohanes. Injil Yesusnya mana? Kalau kau sudah bisa tunjukkan Injil Yesus, saya akan tunjukkan kepadamu Injil Isa alaihissalam. Kembali kepada tema kita. Kembali kepada tema. Dusta dalam segala hal. Begitu kitab yang dari barat ini masuk ke Indonesia, dibungkus kitab itu dengan sebutan Alkitab. Itulah dusta. Itulah kebohongan. Surat-surat kepompong ini disebut dengan sebutan Alkitab, itu kebohongan. Paham sampai situ? Paham dong. Yang kedua, Theos yang kalian sembah yang diajarkan Paulus, Agnostos Theos di Athena, begitu masuk ke Indonesia kalian sebut dengan sebutan Allah. Bohong gak tuh? Dusta dong. Dusta. Oke, Apostolos, seorang Paulus ketika ke Damsyik mendengarkan suara dan melihat cahaya, kalian sebut rasul. Bohong gak tuh? Bohong dong. Bohong. Pneumahotheos. Apa itu pneumahotheos? Hantu suci, hantu murni. Begitu masuk ke Indonesia, kamu sebut Roh Kudus. Bohong gak itu? Bohong dong. Bohong. Jadi segala sesuatu yang ada pada agamamu itu dusta, bohong. Maria melahirkan manusia. Begitu sampai ke Indonesia, Maria melahirkan Tuhan. Bohong gak tuh? Bohong lagi. Apa yang tidak bohong dari agamamu? Apa yang tidak bohong dari agamamu? Satu ajaran Kristen yang tidak bohong. Satu aja saya minta. Satu aja saya minta. Yang bukan dusta di dalam agamamu itu satu aja kalau ada. Biar ku buat jadi obat. Biar ku jadikan zimat. Biar ku jadikan azimat kalau ada yang tidak dusta dari agamamu. Satu aja. Satu aja. Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah Elohim. Menyembah di Elohim. Kalian di gereja menyembah siapa? Dusta lagi. Yesus mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku, pengikut mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengar suaraku. Kristen tidak pernah mendengar suara Yesus, tapi mengaku pengikut Yesus. Bohong lagi. Ini kau mau diskusi, kau itu mau merepet aja, mau komitmen itu orang. Saya minta satu dari agama Anda yang tidak dusta itu yang mana? Satu aja kalau ada. Apa? Oke, Yesus itu tak ada. Hah? Satu. Yesus nyata satu. ada. Sekarang Isa ada nggak? Satu. Isa ada nggak dalam dunia nyata? Jelaskan dulu. Satu Bagaimana yang kau saya menjelaskan minta. Isa kalau memang ada dalam dunia nyata? Satu yang saya minta dari agamamu yang bukan dusta itu ada nggak? Satu aja. Ada. Apa itu? Oke, Yesus itu nyata ada hidup. Yesus nyata. Itu mah semua agama, orang Yahudi juga mengatakan itu. Islam juga mengatakan itu. Sekarang Isa ada kan dalam dunia nyata? Islam juga mengatakan itu. Yesus itu ada. Oke. Kalian juga mengakui Yesus ada. Oke, sekarang Isa ada nggak dalam dunia nyata? Oke, nih tak ajarin. Kamu diam, tak ajarin. Nah, Isa itu adalah tokoh yang pernah hadir di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Mereka orang Yahudi menyebutnya Yesua. Dalam bahasa Aram disebut Isa.
Dalam bahasa Arab disebut Isa. Ingat, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa. Yang pertama Ibrani, yang kedua Aram, yang ketiga Arab. Yunani nggak masuk. Yunani itu bahasa pagan. Yesua, Isa, Iso. Itu adalah satu oknum yang berbeda dengan pelafalan nama yang berbeda, tapi satu oknum yang sama. Sedangkan Yesus itu adalah tokoh fiktif yang dibangun oleh orang-orang yang menulis surat untuk orang-orang di luar Yahudi. Paham sampai sini? Oke? Jadi, ketika Anda mengatakan satu kebenaran di dalam kitab saudara, hal itu juga diajarkan oleh agama Yahudi, diajarkan oleh umat Islam. Yang bersumber dari agama Kristen itu yang bukan dusta itu apa? Yesus, yang terkait Yesus. Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, betul? Bohong nggak itu? Dengarkan, saya tanggapi dulu. Kau jangan pada Bohong nggak itu? Bohong nggak itu? Diskusinya berunut. Nah, silakan. Oke. Silakan. Tadi kau katakan ya, kemarin waktu kapan kita diskusi, kau menyangkal Yesus adalah Isa. Betul? Kau sangkal Yesus adalah Isa. Sekarang narasimu adalah Isa adalah Yesus. Oke, saya bantah lagi. Dengarkan saya. Isa alaihissalam datang di tengah kaumnya. Ketika orang-orang abad pertama menulis tentang Isa dalam bahasa Yunani, mereka menyebutnya dengan sebutan Isaus. Kenapa ada berbeda? Karena antara Isaus dengan Kristus itu adalah 2 oknum yang berbeda. Baik. Paham sampai sini? Oke, Paham? coba buktikan. Kalau Isa itu memang ada, sejarawan mana pernah meneliti tentang Isa pernah ada lahir bawah pohon kurma? Oke, di baik. mana ada siapa yang pernah raih? Tidak ada kelahiran bawah pohon kurma, tidak ada. Baik. Buktikan kalau ada. Siapa peneliti? Boleh enggak kita buktikan secara Bible terkait dengan apa yang Anda sampaikan di sini, bahwa Bani Israel menyebut kota-kota mereka dengan sebutan kota kurma? Dan Anda boleh menunjukkan kepada saya apakah orang-orang Israel menyebut kota mereka dengan sebutan kota kandang? Bagaimana? Tunjukkan datanya di mana Isa pernah lahir. Tunjukkan kalau pernah ada kelahiran. Tunggu dulu. Nabi Isa diberitakan lahir di bawah pohon kurma. Berarti di tempat kelahirannya sana itu ada pohon kurma. Tunjukkan datanya di mana kelahiran di Saya bawah kasih pohon kurma, dalil. di mana? Saya kasih dalil. Tunjukkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Hakim-Hakim 3 nomor 13. Di situ dijelaskan bahwa raja ini mengajak Bani Aram, Bani Amon, dan juga Bani Amalek. Kenapa mereka menjadi sekutunya? Lalu majulah ia kemudian dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki oleh mereka. Jadi orang-orang Israel berada pada kota pohon kurma. Ketika kemudian saya apa, kau jawab apa Juma? Itu bukti bahwa Di mana Israel bukti itu ada kelahiran, ada lahir di bawah pohon kurma? Di mana kelahiran? itu bukti bahwa tempat orang Israel disebut kota Isanya di mana lahir? kurma. Sabar dulu. Hakim-Hakim 4 nomor 5 diterangkan juga dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya dia biasanya duduk di bawah pohon kurma. Deborah antara Ramah dan Betel, pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk menghakim kepadanya. Yesus di dalam Yohanes 11 nomor 54 dia bersembunyi di kota Efraim, dan kota Efraim itu disebut kota yang penuh dengan pohon kurma. 2. Anda melihat Nehemia 8 nomor 16. Perkampungan orang-orang Israel itu disebut dengan kota kurma. Data di dalam Bible. Sekarang giliran Anda menunjukkan kepada saya di mana Yang kota saya tanya tempat. kau jawab Juma. Di mana ada sejarah kelahiran di bawah pohon kurma? Mana datanya? Tidak ada kelahiran di bawah pohon kurma, tidak ada. Buktikan mana? Sekarang kau tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada saya dalam kitabnya orang Yahudi. Tunjukkan. Pertanyaan saya kau jawab. Saya Di sudah mana ada membuktikan. kelahiran di bawah pohon kurma? Tidak ada kelahiran. Al-Quran saya menjelaskan itu. Di mana? Al-Quran saya menjelaskan itu, dan Datanya juga mana? Al-Quran saya menjelaskan itu, dan Datanya mana? Aku akan menjelaskan mana datanya dalam Quran. surah Maryam. Bacakan. Surah Maryam mengatakan, kamu ambil data bahwa Nabi Isa lahir dari kurma itu, pohon kurma dari mana datanya? Isa lahir di mana? Menurut Kamu bawa Isa lahir tadi, di mana? kamu datang bawa data Isa lahir di bawah pohon kurma, itu kamu ambil dari mana datanya? Ya,
Isa itu menurut iman Islam lahir di mana? Lahir di mana? Kau ambil datanya tadi. Lahirnya di mana dia? Di bawah pohon kurma atau bukan? Iya, nah itu kau dapat Oke, ilmu dari data? mana? Di mana kelahiran di bawah pohon kurma? Di mana? Dikatakan dalam surah Maryam. Hanya menanggung rasa sakit Juma, belum melahirkan. Terus kenapa kau bawa akan data? menanggung. Kenapa kau bawa Hanya data itu menanggung kalau rasa begitu? sakit, Terus belum kenapa kau melahirkan. bawa data itu? Kenapa kau bawa Ada-ada data itu aja kalau kau. begitu? Nah, kenapa kau bawa data itu kalau begitu? Kau sudah tahu kenapa kau bawa data? Kau tabrak sendiri jadi datamu. lahirnya di mana? Dia bawa data sendiri. Datanya Lahirnya di dia mana? tabrak sendiri. Lahirnya Ya di mana? Allah ya sebenarnya? Karim. Hah? Ketika ibunya Siti Maryam mau melahirkan, memaksa dirinya untuk sandar di pohon kurma. Fa'aja'ahal maha. Itu dikatakan dalam Al-Quran. Ayo, surah Maryam ayat 23. Jelas dalilnya. Sekarang kau tunjukkan kepada saya data di kitabnya orang Yahudi bahwa Yerusalem itu disebut kota kandang. Coba. Bethlehem adalah kota kandang domba. Bethlehem itu kota roti. Nah, berarti bukan, harusnya kota dia roti. lahir di toko roti, bukan di kandang. Ya, sekarang kalau memang Isa pernah lahir, di mana dia lahir? Ada. Kalau Isa pernah lahir, di saya mana dia lahir? katakan samamu. Pertanyaan- Makhadu Masuk ila angin. jis'in nakhla. Kota kandang sejak kapan ada kota kandang? Nah, berarti tidak ada kandang di kota tempat kelahiran Yesus. Yang saya tanya, kalau memang Ayo. Isa pernah lahir, di mana Isa itu lahir? Anda Di mana? mengatakan Bethlehem kota roti, berarti Udah jalan. jangan-jangan dia lahir di Udah toko buntu roti. dia, udah buntu. Kamu yang buntu. Angan-angan aja, angan-angan. Kamu yang kau, angan-angan. ngomong. Kamu yang berangan-angan. Angan-angan. Tolong tunjukkan data Kalau di Isa kitabnya memang orang pernah Yahudi. dilahirkan, di mana Isa dilahirkan? Dengar. Saya mengatakan samamu Al-Quran surah Maryam ayat 23. Saya jawab toh. Kalau Isa itu pernah lahir, di mana Isa dilahirkan? Dengar. Jelas Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ada datanya. Iya, Kalau di Isa Bethlehem. dilahirkan di mana? Oke. Al-Quran surah Maryam ayat 23. Ibunya pada Di mana? saat ingin melahirkan, dia bersandar kemudian di samping pohon kurma. Jelas. Udah lahir, Oke. udah lahir di situ. Udah lahir. Ingin melahirkan di bawah pohon kurma. Oke, jelas. Belum kelahiran cuma sekarang masih kau akan, tunjukkan. masih Dengar. menanggung rasa sakit. Dengar. Melahirkan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalilnya di mana dia lahir di kandang binatang. Tunjuk dalil. 1, 2, Ada. 3, 4, Ada di Bethlehem. 5. Mana dalilnya? Ada di Bethlehem. Dusta Di lagi. Bethlehem. Dusta Di Bethlehem. lagi. Kelahirannya di Dusta Bethlehem. lagi. Di kota Daud. Dusta. Sekarang Saya Isa tidak lahir di tanya mana? kota Daud. Saya tidak Isa tanya lahir di Bethlehem. mana? Aku tanya. Saya minta Sampai sekarang aja kau dalilnya jawab. di dalam kandang Isa lahir binatang. di Mana mana, dalil? Juma? Sudah ku jawab Jelas tadi, dikatakan Bahlul. Isa lahir di Saya Bethlehem. Ya? mana dalilnya kandang Isa binatang lahir mana? Isa lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Kandang Isa lahir di binatangnya mana? Kandang Hah? binatangnya mana? Ada Kandang sampai sekarang. binatangnya. Itu sejarahnya ada. Mana dalilnya? Itu Dalil. sejarahnya ada. Masih sejarahnya sampai sekarang. Dalil. Ada di Bethlehem. Ada di Dalil Bethlehem. mana? Dalil. Ada di Bethlehem. Dalil. Ya? Dalil. Dengarkan, Dusta dengarkan. lagi. Oke, tunjukkan kepada saya tempat kelahiran Isa. Tunjukkan di mana dia dilahirkan. Dusta lagi, bohong lagi. Kau nggak Dusta bisa diskusi kau terus. sebenarnya. Kau cuma mau Mana jawaban dalilnya Yesus lahir di kandang binatang? Cepat. Ku hitung 10 hitungan. Isa 1, lahir di mana kau jawab dulu. 2, Itu yang kau 3, jawab dulu. 4, Ya, mulai 5, 6, Gak bisa jawab 7, dia. Yesus itu 8, lahir di Bethlehem. 9, ya, di kota Daud. 10. Ya. Mana Isa- dalilnya dia lahir di Dengar, kandang binatang? dengar. Yesus itu lahir di Bethlehem. Hei, Ya. lahirnya Tuhanmu di Isa kandang lahir di binatang mana Jawab dalilnya? dulu. Jawab. Mana dalilnya lahirnya Tuhanmu di kandang binatang mana? Ayo. Bisa jawab nggak? Isa lahir di mana? Sudah ku jawab tadi udah. Sekarang giliranmu mana? Giliranmu mana? Di mana dalilnya di Bibelmu itu, surat kabarmu itu Yesus lahir di kandang binatang. Tuhanmu lahir di kandang binatang itu mana dalilnya? Ayo. Ayo, mana dalilnya? Yesus Tuhannya Kristen lahir di dalam kandang kambing. Tuhanmu lahir di kandang kambing itu mana dalilnya? Tuhanmu lahir di kandang bebek. Mana dalilnya? Ada Tuhan lahir di kandang bebek. Ada Tuhan lahir di kandang binatang. Reketek, reketek.
Bangga kali Tuhannya lahir di kandang binatang. Reketek, reketek. Ada orang pede kali Tuhannya lahir di kandang binatang. Tek, tek, tek. Mukanya sudah ungu. Mukanya ungu. Mukanya ungu. Tuhannya kambing. Lahir di kandang kambing. Reketek. Tuhannya lahir di kandang kambing. Tuhan lahir di kandang kambing. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tuhanmu lahir di kandang binatang. Mana dalilnya Tuhanmu lahir di kandang binatang? Saya sudah menunjukkan dalil Nabi Isa alaihi salam lahir di bawah pohon kurma. Al-Quran surah Maryam ayat 23 sampai ayat 25. Selesai. Sekarang tugasmu tunjukkan dalilnya. Di mana Tuhan kau lahir di kandang binatang? Pendusta lu, pendusta. Pendusta, oh pendusta, pendusta. Ada pendusta mengatakan Tuhannya lahir di kandang binatang. Mana dalilnya Tuhanmu lahir di kandang binatang? Tang, tang. Tuhan lahir di kandang binatang. Ada bangga lahirnya Tuhan di kandang binatang. Saya aja lahir di puskesmas, tapi ada Tuhan lahir di kandang binatang. Oh, oh ye ye. Tuhannya lahir di kandang binatang. Pantas saja orangnya kayak binatang. Tuhannya lahir kandang binatang. Pantas aja dia kayak binatang. Binatang itu hanya lahir di kandang binatang. Mukanya sudah ungu seperti pisang rebus. Malu, 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 malu. Tertawanya dipaksakan. Ada Tuhan lahir di kandang binatang. Malu nih, malu. Sembahannya lahir di kandang binatang. Semiskin-miskinnya orang miskin, tak ada yang melahirkan di kandang binatang. Semiskinnya orang-orang miskin, tak ada orang lahir di kandang binatang. Ada dia panglima, panggilannya panglima, tapi sebahannya makhluk kandang. Makhluk kandang dituhankan, makhluk kandang disembahnya, makhluk kandang lah Tuhannya. Kandang mek mek mek, kandang sapi ngoek ngoek, kandang ayam kukuruyu, kandang kucing meong meong, kandang asu au 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 au, kandang singa. Tuhanmu menang, menang, menang. Dia sangat senang. Tuhannya lahir di kandang binatang. Senang, senang, senang. Dia sangat senang. Tuhannya lahir di kandang binatang. Belum bertobat. Tak ada dalilnya Tuhannya lahir di kandang binatang. Yang ada Tuhannya lahir di dalam palungan. Kembali kepada tema dusta dalam segala hal. Silakan buka kamera. Silakan Bang. La 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 la. Live-nya langsung dibatasin. Langsung. Oke saudaraku, benarkah Tuhan Anda lahir di kandang binatang? Di kandang domba.
Ada dalil? Ada. Coba tunjukkan. Ke perpustakaan lagi. Kan kamu mau minta dalil. Iya, Tadi silakan. dia ngomong kamu nggak setuju kan? Saya mau hibur teman-teman saya di bawah. Ke perpustakaan lagi. Wujud orang hanya doktrin dogma. Beragama halusinasi. Tak ada dalil, cuman doktrin. Oh, ya ya ya. Oh, ya 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 ya. Ya ya ya. Oh, tak ada dalil, cuman doktrin gereja. Ayo, semangat bang, semangat. Ya, di dalam sini dikatakan bahwa dia lahir dalam di Palungan. Palungan. Ya. Kandang binatangnya mana? Artinya nggak mungkin rumah itu ada palungan, kan nggak mungkin. Palungan itu tempat menumbuk padi, Pak. Ya tak bilang di tempat itu untuk menaruh makanan binatang. Ya, tapi itu adalah tempat tumbuk Ada padi orang juga. tumbuk padi di Palungan orang. Nah, coba. Palungan itu Kan apa? ada orang tumbuk padi di Palungan. Palungan itu apa? Coba, palungan adalah. Coba, palungan adalah. Coba, Palungan adalah tempat di mana meletakkan makanan Makan ternak untuk yang dimakan. umumnya terbuat dari kayu. Terus Terbuat dari apa tuh sebuah kayak tempat tidur gitu, tempat apa tuh? tempat tidur. Iya. Tempat tidur. Ya kalau bilang kayak tempat tidur kayak gantungan gitu orang. Ya seperti sebuah parit gitu. Ya digantung sebelah kanan sebelah kiri digantung begitu kan palungan itu. Oke. Kan Nah, begitu. terus dalam kandangnya mana? Nah kalau dalam kandang itu dikatakan tidak ada rumah Tidak bagi ada. Yesus untuk gawe, tapi diberikan kandang Tidak ada. Tidak ada. Mana? Coba tunjukkan. Tidak ada. Dusta lagi. Dusta lagi. Cak Ayu. Agama berdiri di atas dusta. Selalunya hanya dusta. Oh dusta, begitu kamu berjaya setiap saat. Oke guru. Makasih Bang Arif. Apalah dayaku Cak Ayu, manalah bedengnya. Oh mama di mana Tuhanmu lahir di kandang binatang, dalilnya adakah? Kalau tak ada dalilnya berarti cuman dusta, bohongan saja. Bohong terus, bohong aja terus. Bohong saja terus sampai bengkok kepalanya, bengkok terus, bengkok aja terus selamanya, bengkok aja terus. Tak pernah jujur, ngarang cerita mulu. Dikatakan ada Tuhan lahir di kandang binatang, tapi ternyata dalilnya pun tak ada, hanya doktrin dogma. Itu kalau kita melihat di sini bahwa dalam Lukas 2 ayat 7
Ia Yoi. melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu Yuk. dibungkuslah dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dalilnya kalau dia di kandang binatang mana dalilnya? Kalau di dalam palungan, tidak ada di dalam rumah orang itu punya palungan. Iya, Selain tapi tidak mesti binatang. palungan itu tidak mesti Ya di kan dalam dia kandang. udah jelas. Palungan. Ini kan jelas. Palungan itu nggak ada. bisa Apakah di samping rumahmu ada rumah. palungan? Saya tanya, Bisa di rumahmu dapur. ada palungan nggak? Bisa kandang Saya di tanya, luar di rumahmu ada kandang. palungan nggak? Tapi yang mengatakan Di kalau kandang Tuhan itu. Anda lahir Kalau di kamu punya kandang kandang, binatangnya pasti itu kamu tahu mana kamu dalilnya? punya palungan. Ya kan di Dalilnya mana kandang gitu loh. domba, kambing semua Dalil, ada palungan dalil. di situ. Dalilnya Ini kalau dia di palungan, dalam. jelas. Kan Kalau tidak di disebut dalam, langsung, di tapi dalam. memang itu tidak Ayo. ada tempat penginapan, dalam. tidak ada tempat rumah untuk tinggal. Iya, yang saya katakan Ya kan, lahir berarti di dalam tempat palungan kandang itu tidak mana? ada istilahnya bukan kandang domba, bukan kandang apa. Ini memang tempatnya tempat makan binatang. Iya, Kan gitu. tapi kan tidak dikatakan dalam kandang. Jadi, kalau tidak dalam kandang nggak mungkin, kan gitu. Palungan itu kan berada biasanya di kandang. luar. Siapa Palungan bilang itu bisa kandang di di- halaman Nggak mungkin palungan rumah. di luar. Bisa Ya kan, saja nggak di mungkin. dalam, bisa di luar. Tapi nggak ada mungkin kan? Kalau orang Nggak ada kan? melahirkan di luar gitu nggak mungkin, kan Loh, gitu. bisa aja toh. Bisa saja. Nggak mungkin, Bisa kan? saja. Tapi nggak mungkin. Melahirkannya di bawah pohon kurma, lalu disimpannya di Ya, palungan, kan bisa itu aja. kalau kalian Bisa itu aja. memang nggak ada Dia melahirkan di bawah masuk pohon akalnya, kan duren, habis itu disimpan di palungan. Bisa juga mungkin. dia melahirkan di bawah pohon tomat, habis itu disimpan di palungan, bisa aja. Tapi Ya, dalil kan, mengatakan Pak. dia lahir di kandang Itu kan binatang asumsi. itu nggak ada. Itu kan Ada nggak? asumsimu. Lahir di dalam kandang binatang ada nggak? Ada Itu tuh nggak kan ada? dikatakan lahir di dalam apa tuh di Tidak ada lahir di dalam kandang dan tidak ada lahir di dalam palungan. Hanya diletakkan di palungan doang yang ada. Betul? Ya betul, benar. Tapi di dalam situ Berarti Bang Suma pasti lebih itu- benar daripada kalian. Kalian cuma berdusta doang. Nggak ada kayak nggak ada dusta. Tapi Cuma memang berdusta. kita tahu yang punya palungan hanya kandang domba. Hanya kandang berdusta sapi. doang. Itu tidak ada dusta di situ. Mana kamu tak ada bisa dusta yang buktikan jelas-jelas bahwa tadi itu dusta? tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya bahwasanya tidak ada dalil bahwasanya Yesus lahir di palungan. Tidak ada lahir di kandang. Mana Ada. dusta? Mana Dustanya dustanya? ketika Loh, kalian mengatakan, dengar dulu, dustanya di mana? Dengar. Dustanya di mana? Pasti Ketika ada kalian palungan. mengatakan Yesus lahir di kandang binatang itu sudah dusta. Paham? Bukan dong. Itu jelas. Mana dalil? Mana Itu pasti dalil? ada kandangnya. Mana dalilnya? Dia cuma diletakkan di Jelas. palungan. Palungan itu ada di kandang domba. Diletakkan di situ. Dia melahirkan di mana? Itu apakah ada Mana dombanya? tahu dia melahirkan di pasar Nggak tahu, Senggol. kamu juga nggak Habis tahu, melahirkan kan? di pasar Senggol dibawanya ke palungan. Tahu. Bisa Kamu aja juga dia pasti melahirkan tahu. di atas pohon cempedak. Habis melahirkan disimpan di palungan. Nggak ada. Tapi jangan kau sebutkan, jangan kau sebutkan bahwa Yesus lahir di kandang binatang, itu penghinaan. Itu kan Kalau nggak kau ada. katakan Yesus lahir di kandang binatang itu Nggak penghinaan. ada juga. Kamu hanya asumsi doang. Nggak ada kenyataan. Mana dalilnya? Mana Itu dalilnya nggak Yesus ada. lahir di kandang binatang? Hanya dia di palungan. Berarti hanya ada kandang domba, kandang sapi yang punya palungan. Apakah dikatakan lahir di palungan? Ya lah, dia taruh di palungan berarti ada di. Disimpan di palungan, diletakkan di palungan. Tapi tidak ada dikatakan lahir di palungan atau lahir di dalam kandang. Mungkin Betul? di tengah hutan ada palungan. Sekarang saya tanya, ada nggak dalilnya lahir di kandang binatang? Di ladang ada palungan, nggak mungkin. Saya tanya lagi sekali lagi, ada nggak dalilnya? Ya nggak Ada, mungkin. ada nggak dalilnya Yesus lahir di kandang binatang? Nggak mungkin.
Ada nggak dalilnya Yesus lahir di kandang Di binatang? rumahmu apa ada palungan nggak? Ada nggak dalilnya Yesus lahir di kandang binatang? Di rumahmu ada palungan nggak mungkin? Kamu Ada nggak dalilnya Yesus lahir di kandang binatang? Ada nggak? Itu justru itu kandang domba lah yang punya palungan. Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak ada dalil di Bible Yesus lahir di kandang binatang. Tapi karena mereka ini memang dusta, maka mereka mendoktrinkan kalau Yesus itu lahir di kandang binatang. Tidak ada dalil. Saudara-saudaraku Kristen, tolong berhenti mengatakan Yesus lahir di kandang binatang. Beliau manusia mulia. Beliau manusia mulia. Kalau tidak ada dalilnya di dalam Bible sekalipun Yesus itu lahir di kandang binatang, jangan kalian memfitnah. Jangan kalian berdusta. Jangan kau katakan Yesus lahir di kandang binatang. Jangan. Jangan kau katakan Yesus lahir dalam palungan. Jangan. Yang tertulis di dalam kitab di Lukas 2 itu hanya menceritakan bayi tersebut diletakkan dalam palungan, tapi tidak dilahirkan di palungan dan tidak ada dalil dilahirkan di dalam kandang binatang. Jangan kau menghinakan Tuhanmu sendiri. Gak ada dalil kan? Dusta dalam segala hal. Dusta dalam segala hal. Jadi Halo, bangga lah selamat kau ya. sore. Ya, buka Ya, kameranya, Bang. Ya. Iya Bang Juma, maksudku jadi bangga lah kamu ya. Saya meluruskan Nabi Yesus kenapa dibilang kandang binatang lahirnya. Kamu Ada ada dalilnya? dalilnya. Kalau kutanya sama Enggak, kamu ada nggak dalilnya? saya tanya, ada nggak dalilnya Yesus lahir di kandang binatang? Kalau emang kamu emang benar, kamu ada nggak dalilnya? Saya katakan, ada nggak dalilnya Yesus di kandang binatang? Ada. Lah kan kamu sendiri yang bilang meluruskan orang-orang itu. Tapi kamu ada nggak dalilnya? Saya bertanya dulu, ada nggak dalilnya iman Kristen yang mengatakan Yesus lahir di kandang binatang? Ada atau tidak ada? Oke, saya turun. Kamu bangga ya. Dadah. Sampaikan salamku sama Estra Soru dengan siapa? Pendeta-pendeta senior kalian. Suruh hadapi saya di sini. Jadi itu hanya fitnah. Fitnah yang berkepanjangan 2000 tahun. Yesus manusia mulia, manusia suci, difitnah lahir di kandang binatang tanpa dalil. Apa itu namanya? Dusta. Makasih sahabatku Yasmin. Jumpa lagi kita setelah kita berpisah 6 tahun. Ketemu lagi kita di sini. Dusta lagi. Karangan Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Paulus dilabeli Alkitab. Bohong lagi. Theos dibungkus menjadi Allah. Dusta lagi. Halo, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Abang. Cuma saran Pak ini, kalau melihat dari ini, mohon Bapak hati-hati sekali Pak. Artinya keamanan Bapak. Iya, sangat berhati-hati. Saya membela kebenaran. Saya nggak perlu takut sama siapapun. Mereka yang memfitnah Yesus. Aku yang meluruskan. Aku yang meluruskan. Udah ini abangku, udah bismillah. Terjun di dunia ini, dunia apologet ini, bismillah. Kalian harus ikhlaskan itu, bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Luruskan yang bengkok. Kan jelas itu. Dusta dalam segala hal. Pertanyaan, apakah itu betul? Kita uji kelayakan. Tadi dibilangnya mereka mendoktrinkan Yesus lahir di kandang binatang. Dalilnya mana? Tak ada dalil. Dusta lagi. Iya dusta dong. Ini masih materi-materi ringan aja. Mereka udah tersiksa kali.
Bagaimana kalau materi berat? Begitu saudara-saudaraku. Selamat sore. Ya, sore Juma. Saya ini Kristen. Saya tuh mau tanya, kenapa Muhammad ngentot sama babi? Coba, kamu pernah dengar gak hadisnya? Muhammad ngentot sama babi. Yang saya tahu kamu itu lahir dari sperma babi, itu sih. Mamamu makan babi. Bapakmu makan babi. Saripati yang masuk dalam tubuhnya menjadi sperma. Sperma yang berasal dari saripati babi. Saripati babi ini menjadikan sperma yang melempar masuk ke dalam rahim ibumu. Lahirlah kau. Yang benar kau berasal dari sperma babi. Itu yang betul. Itu. Jangan emosi dong. Jangan emosi dong. Jangan menghujat dong. Jangan menghujat. Naik lagi si pisang ungu. Bagaimana? Udah dapat dalilnya? Yesus lahir, Tuhanmu lahir di kandang binatang. Udah lahir? Udah dapat? Udah lahir? Dengarkan Juma, kan tadi apa? Udah lahir nggak? Udah temukan nggak lahirnya Yesus? Jangan kau mute. Di kandang binatang udah dapat nggak? Terus mute, jangan kau mute, jangan kau mute. Buktikan gelarmu itu gurunda. Kau diskusi mute, jadi apa gurunda? Kamu keteteran kayak gitu, mau bukti apa lagi? Kamu sudah keteteran, mau bukti apa lagi, Dek? Udah keteteran kamu. Kamu mau bukti apa lagi, Dek? Kau jangan main kick, ya. Ya kalau kamu tidak memberikan apa-apa untuk agamamu, ya buat apa kau bikin malu Kristen secara umum itu? Coba. Dengarkan. Tadi Buka kamera. Buka kameramu. Buka kameramu. Kameramu. Oh, Sumiati, buka kameramu, kita diskusi. Kalau tak ada, kau pergi ke pasar beli kemangi. Jangan lupa beli juga kapur sirih. Ulek-ulek, halusin bungkus ucok. Beli juga 3 hari baru buka, biar bermanfaat si ucokmu itu. Daripada kau bahas agamamu tapi bikin malu agamamu sendiri. Cak Kanggung. Halo, selamat sore. Saudara Romeo. Halo. Halo. Sariwawan dia, Sariwawan. Dusta segala hal. Apakah iya? Apakah iya? Oh, ho, ho, ho. Jangan malu-malu mengaku kalau memang iya. Jujur saja mengakui semuanya itu dusta. Bahkan sekedar Tuhanmu pun lahir di kandang binatang pun ternyata itu dusta, tak ada dalilnya. Begitu sudah setelah ke Indonesia, nama Tuhan umat Islam pun diambil untuk menutupi dewa sembahannya yang datang dari Athena. Cak Kuridi. Halo. Maaf Bang Jumang. Maaf abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi tuh pingin saya dengar itu si kutu kampret tadi Panglima itu yang jelek-jelek. sorry bang, momotnya lagi press, lagi full tenaga beliau, tindak dia Pratama. Masuk ke Indonesia
Teos digantinya menjadi Allah. Oh Sunarti, sampai kapan kamu sadar? Masuk ke Indonesia, tadinya bukunya disebut karangan Markus, Injil karangan Lukas, berubah jadi Alkitab. Lain isi, lain bungkusnya, lain isi dalam, lain isinya, lain sampulnya. Halo. Halo Bang Zuma. Halo saudara Melkisedeng, apa kabar? Ya. Puji Tuhan, baik. Iya, oke. Tema saya, dusta dalam segala hal. Itu adalah titik 2. Silakan. Oke. Dusta dalam segala hal. Ini semua ya bisa kita juga kita bahas nih kalian ya di agama. Kenapa? Bang Kenapa Zuma Bang? bisa, kan? Ya, Iya, gimana? Bang Zuma kan berbicara tentang dusta. Zuma kan berbicara tentang dusta. Betul, Yes, betul. Agama mana yang dibolehkan berdusta dalam segala hal dan disebarkan dengan dusta? Agama mana yang disebarkan dengan dusta? Kan gitu. Tentunya tidak ada, di dalam kami nggak ada. Baik. Kita buktikan ya. Kita ambil skala kecil aja dulu. Kenapa orang Kristen menyebut dewa yang datang dari barat itu dengan sebutan Allah setelah masuk ke Indonesia? Disebarkan kemana-mana. Kristen menyembah Allah. Padahal Kristen tidak menyembah Allah. Kristen itu menyembah Theos, dewanya orang Athena. Silakan. Kamu berbicara bahasa dulu atau berbicara tentang Tuhan itu sendiri sebagai pencipta? Apapun itu, Ya. karena Allah itu bukan bahasa, Allah itu nama. Tapi kenapa kalian ambil untuk menutupi dewa Agnostos Theos yang disembah oleh orang-orang Athena pengikut Paulus? Silakan. Pengikut Paulus? Dari mana kamu dapat? Dari mana itu coba? Pengikut Paulus di Athena menyembah dewa Agnostos Theos. Kisah para Rasul, Kisah para Pewarta 17 nomor 23. Baca. Tapi sebelum Paulus memberitakan tentang Yesus sudah ada percaya kepada Yesus, Bang Juma? Percaya Kalau Bang Juma bahwa baca baik-baik. Percaya bahwa Yesus adalah Mesias bagi Bani Israel, ya. Tapi bukan dewa yang turun ke bumi menjadi manusia seperti ajaran Barat. Oh, kalau itu kan menurut Bang Juma ya, saya enggak. Itu yang itu ada menurut di Bang Bible. Juma. Itu Iya, yang ada di Bible. betul. Tapi kan dalam dalam berbicara tentang begini, bahasa atau begini. itu Bang Saudara, Bang silakan Juma Anda baca. Silakan Anda baca KPR atau Kisah Para Pewarta bab 17 nomor 23. Silakan. Saya sudah paham, tapi kan Bang Apa Juma itu? itu kan berbicara. Apa itu yang Tapi Anda kan Bang paham? Juma itu enggak. Gini Bang Juma, tentang dewa itu Bang Juma mempermasalahkan tentang terjemahan bahasa Bukan. asli atau tentang Ini dengar, ini berbicara skala prioritas agama yang disebarkan dengan dusta. Menggunakan dustanya, coba? materi-materi dusta.
Di mana dustanya? Coba. Oke. Yang pertama, Anda menyebut kitab saudara dengan sebutan Alkitab, itu sudah dusta. Yang kedua, Anda mengambil nama Allah. Kenapa dustanya? Anda mengambil Kenapa nama dustanya? Allah. Kenapa dustanya? Kata Alkitab itu adalah nama lain dari kitabku Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab lain dari Zalikal Al-Quran. kitabu. Kenapa Zalikal kalian nggak pakai kitabu Alkitab? la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu Kenapa kalian nggak pakai Alkitab? ya itu nama lain Al-Quran. Alkitab itu nama lain Ya, Al-Quran. berarti Dalilnya berarti mana? Al-Quran ada dua nama. Berarti ada Al-Quran dua itu namanya. banyak nama. Az-Zikr juga namanya Al-Quran. An-Nur juga namanya Yang benar Al-Quran. yang mana? Semuanya Yang benar. benar yang mana? Semuanya benar. Yang salah adalah ketika siapa surat itu? kabar. Surat Coba. kabar dari barat. Dengar. Yang salah adalah ketika surat kabar dari barat yang dibawa Belanda kau sebut Alkitab itu salah. Paham? Yang diturunkan yang semua sama itu di mana sama? Siapa yang menurunkan Alkitab? Siapa yang menurunkan? Dengarkan saya. Agama yang disebarkan dengan dusta itu agama yang tidak seharusnya menggunakan istilah Alkitab tapi menggunakan kata Alkitab. Paham? Alkitab itu bahasa apa? Alkitab itu bahasa nenekmu. Udah kau dibawa ilmumu sayur lontong, nggak ada ilmu. Nggak bisa kan? Ini nggak bisa kan? Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Kau cuma bisa bertanya aja terus. Kalau mau belajar bilang saya mau belajar Bang Suma. Jangan sombong. Udah modal kumis 12-13. Udah gayanya setengah matang kayak gitu. Banyak cerita. Lain dibahas, lain dibilangnya. Assalamualaikum Abang Zuma. Waalaikum Bang. Apa perintah? Salam abangku dari Bau dari Sulawesi Tengah. Abang saya izin SS ya. Silakan. Siap. Wah, keren kali Bang. Oke, thank you. Salam kal. Abang Zuma ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dari Bau ya. Siap Bang, siap. Ya. Oke, sehat selalu abangku. Makasih ya Bang. Iku cengena saena dewe melaku ngan celewedus. Ayo. Ayo teman. Aku udah sering mendengarkan kalian itu. Islam boleh dusta dalam 3 hal. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Bang Zuma. Nanti ya. Wa huzzi ilaiki jihis innakhlati tusaqita alaiki rutaban janiya. Halo? Halo Bang, mau SS sebentar Bang. Mau SS mau screenshot. Izin Bang ya dari Oke, lanjut. Oke Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balatan rina sunan recokian kauman tena sentoni pualla ta'ala kauman sulau sumasulau ribabuan na indona sempuan maraja Tomala saropale nawasangito seha Orane malo sulo sumalampe gemat nana sengipuan nalamarupa Mapada si sengitau malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru dari Lombok, mau PC aja sebentar aku buka kamera. Manras yang kau tahu. Siap guru. Siap. Bentar.
Bentar guru, bentar. Aduh, kok bisa ya? Aku tahan napas bang, makanya nggak bisa. Sebentar. Oke, lagi. Lagi. Bisa kan? Nggak bisa. Tadi tahan napas, HP-nya ikut-ikutan, nggak bisa berfungsi, ngadat HP-nya. Tahu melosu-losu malam pegemena nai pila baco na sengi jelmaan dewa. Semangat sore. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abangku. Aku nakal cerdas Gunda. Siap. Walah. Eka masih kurilino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Allahu Akbar. Sorry. Bang Arif. Pak Haji kita tadi itu loh Pak Haji kita itu. Allahu Akbar. Orane malosu-losu mesuri babuana indona nasengi puang. Artinya seorang laki-laki yang telanjang badan dengan rambut panjang dianggapnya Halo, Zuma. Tuhan. Halo Selamat sore, juga. Zuma. Halo juga. Buka kameranya bang. Buka Itu kamera. tadi yang buka kamera. Begini Zuma, kata Nandar, ada dua roh penyampai firman, Roh Kudus dan Roh Kebenaran. Ya betul itu. Benar nggak? Benar. Jadi milik Yesus itu Roh Kudus, sementara yang lain nabi-nabi itu adalah Roh Kebenaran. Itu benar nggak? Salah, bukan begitu. Roh Kudus Hanya itu Yesus Kristus yang dapat Roh Kudus kan? Roh Kudus itu penyampai firman dari Elohim turun ke bawah memberitakan firman kepada Roh Kebenaran. Itu yang betul. Itu dari mana itu? Roh Kudus Yohanes itu 3 datang di nomor kepalanya 34. Yesus kan, di Yohanes. Baca Yohanes 3 nomor 34. Baca. Itu pengakuan Yesus sendiri. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka bagi mereka ada roh yang tak terhingga. Itulah yang disebut Roh Kudus. Buka kameranya, buka. Ya, bukannya Roh Kudus itu berdiam di punya Yesus Kristus? Nggak ada. Buka kamera. Nggak Gimana ada itu? Nggak ada Roh Kudus melengket di Yesus, itu nggak ada. Pendampingan Roh Kudus iya. Dia didampingi, dia dikawal sama Roh Kudus, betul. Oh, jadi lo melihat sosok Roh Kudus itu adalah Gabriel gitu. Benar Hanya sekali. Gabriel lah Roh Kudus itu. Yes. Oh, itu pemahaman cuma. Iya. Apakah setiap orang itu bisa mendapatkan Roh Kebenaran? Bisa. Kata lu Bisa. kan Gabriel nggak akan bisa masuk ke dalam manusia. Orang yang melakukan kebenaran, Manusia awam, ya. rohnya itu sudah benar. Orang yang melakukan tindakan mensucikan diri mereka dari kemaksiatan itu juga bisa disebut Roh Kudus. Tapi untuk gelar itu hanya diberikan kepada Gabriel. Jadi ilham itu dapat dari Gabriel atau enggak? Atau dapat dari pemahaman belajar firman gitu? Ngomong apa ente? Begini, kan ada orang yang bisa mengarang, katanya dapat ilham, aku mengarang sebuah firman. Itu dapat dari Roh Gabriel atau karena
dia ini sudah benar gitu. Tanya Paulus, dia dapat dari mana kitabnya itu? Iya, Paulus kan menyatakan, aku tidak berkata melalui. Kau tanya Paulus, dia dapat informasi dari mana 13 bukunya itu? Dari mana itu buku-buku Paulus ditulisnya? Siapa yang datang kepadanya? Katanya Yesus, tapi bukan manusia. Berarti kan bukan anak Maria kalau gitu. Yesus tapi bukan manusia berarti bukan anak Maria dong. Ya kan? Lalu Yesus mana? Yang bukan manusia ini Yesus yang mana? Nah, itu yang perlu kamu cari tahu. Yesus yang mana yang bukan anak Maria? Gitu loh. Anda harus tahu itu, Yesus yang mana bukan anak Maria. Cari tahu. Ini dibatasi ya teman-teman. Nggak bisa posting di beberapa wilayah katanya. Om Bas, thank you. Itu ya teman-teman sekalian, sahabat Azza, barakallahu fiik. Jadi tema ini memang berat dan mereka bisa kok melemparkan ke kita. Ini kan tidak menentukan apakah Islam atau Kristen. Siapapun, kalau memang dusta dalam segala hal itu dipraktekkan dalam beragama, ya kan? Contoh, ketika Maria manusia melahirkan manusia, tapi diajarkan bahwa yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Apakah itu dusta? Jelas dusta dong. Itu kan yang lahir manusia. Itu. Yang kedua, ketika dikatakan pengikut, tetapi tidak mengikuti apa yang diikuti. Misalnya, saya pengikut Pak Prabowo, tetapi justru bertentangan dengan ajaran Pak Prabowo. Tapi kemana-mana dia mengaku pengikutnya loh. Tetapi Pak Prabowo tidak pernah merasa diikuti dengan pola-pola ajaran orang-orang tersebut. Pak Prabowo tidak pernah mengajarkan laki-laki pada hari Jumat bisa menggunakan pakaian daster ke kantor. Tapi mereka menggunakan pakaian daster, habis itu dia mengatakan, kami pengikut Pak Prabowo. Kami mengikuti, makanya kami seperti ini. Pak Prabowo tidak pernah mengajarkan orang-orang laki-laki, bapak-bapak ke kantor menggunakan baju daster. Jadi, kalau ada yang mengatakan pengikutnya Pak Prabowo, mengatasnamakan Pak Prabowo, tapi apa yang mereka lakukan tidak pernah dicontohkan oleh Pak Prabowo, berarti mereka adalah pendusta, pembohong, penipu, itu namanya. Oke, silakan, semangat malam. Halo, Saudara Henry Ronald. Halo. Semangat malam. Halo. Ada Kak onde-onde? Halo. Dia membisu lagi. Tak ada perlawanan selain hanya nipu-nipu saja. Dibilang kasih tapi ternyata tidak. Tak ada cerminan kasih dalam ajarannya. Oh mama, selamat sore. Iya, kena pembatasan gak apa-apa, gak masalah. Ajaran kasih bedeng. Berat kali bah. Yang tadi itu yang pertama bilangnya Tuhannya lahir di kandang binatang. Kita sudah kasih data surah Maryam. Dia minta data, kita kasih. Giliran kita minta data, nggak ada data. Saudara Aldi Pamungkas, semangat sore.
Selamat sore Bang Zuma. Siap. Katolik Protestan, Bang. Saya bukan orang beragama Bang. Maksudnya? Saya orang bertuhan Bang. Orang bertuhan, iya silakan. Tuhan mana yang Anda sembah? Yang bertanduk 7 bermata 7? Yang netek sama ibunya? Atau yang tidak serupa dengan makhluk? Ya Tuhan itu nggak ada ceritanya yang Bang menyerupai apa seperti makhluknya. Jadi? Ya itulah yang dikatakan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang Maha Esa Bang. Iya, terus? Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya menurut Bang Suma Tuhan yang Maha Esa itu kajiannya seperti apa ke si Bang Suma? Coba saya ingin tahu dengan Bang Suma. Al-Quran kami surah Al-Ikhlas, kuncinya itu di situ. Itulah Tuhan kami Bang. Qul huwallahu ahad. Ajarkan, sampaikan bahwa Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Allahus samad, Tuhan tempat bergantungnya segala makhluk. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, Tuhan yang kami sembah tidak setara dengan makhluk, tidak setara dengan apapun. Itu cerminan Tuhan kami umat Islam. Kalau abang ini gimana Tuhannya? Kalau Tuhan saya ini ada cerminannya Bang, di muka bumi ini ada cerminan. Apa itu cerminannya? Cerminannya adalah diri saya sendiri gitu loh Bang. Maksudnya Tuhan Anda mirip kayak Anda gitu? Artinya cerminannya seperti saya itu aja Bang. Berarti Tuhan Anda punya keterbatasan dok? Ya karena Tuhan yang Maha Esa itu kenapa mempunyai cerminan kepada saya biar tidak tertukar Bang, di antara keimanan saya dan keimanan Anda. Enggak, masalahnya ini bukan berbicara mengenai keimanan. Itu termasuk. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda cerminannya diri Anda, berarti Tuhan Anda itu punya serba keterbatasan berarti. Tuhan Anda lemah. Tidak, itu bukan masalah kelemahan, tapi keadilan Tuhan. Tapi cerminannya jelas Anda katakan tadi. Ya, cerminan Tuhan Anda adalah Anda. Itu masuk. Ya, itu termasuk keadilan Tuhan. Kenapa bisa pantat Anda belah tengah? Kenapa kepala Anda nggak belah tengah? Kalau memang adil, harusnya model pantat dengan model wajah Anda itu sama, biar adil. Ini menceritakan Tuhan atau manusianya? Lah Anda mencerminkan Tuhan Anda dengan diri Anda, gimana dong? Anda yang mencerminkan tadi. Ya, apakah Tuhan itu cerminan belakang saya atau apanya saya? Lah tuh, Anda yang mengatakan tadi barusan, cerminan Tuhan Anda adalah diri Anda sendiri. Iya, apa termasuk pantat saya? Ya, jelas. Diri Anda itu yang mana rupanya? Ya, menurut Anda menyelaraskan kemudian Tuhan Anda dengan diri Anda. Ya, harus saya nilai Tuhan Anda dengan diri Anda dong. Ya, Bang Suma itu menilai saya dari mananya? Dari fisik Anda dong. Fisik. Yang benar. Ya iya, apanya lagi? Apa kalau bukan fisik yang saya nilai benar, Anda? Yang benar iya. Bang Suma. Iya, saya menilai diri Anda dari fisik Anda. Dan Anda mencerminkan sembahan Anda dengan diri Anda. Enggak, begini Bang Suma. Bang Suma bisa membedakan saya dengan Bang Suma dari mananya? Dari wajahnya. Ah, betul sekali. Ya, terus? Betul sekali. Kalau wajah itu masuk Bang ya. Nah, terus? Ya itulah cerminan Tuhan. Itulah cerminan Tuhan. Ya, berarti Tuhan Anda itu nggak ganteng-ganteng amat. Cuman jidat ada yang jidatnya aja yang kayak landasan pesawat terbang. Cuma itu doang. Kalau cuman Tuhan Anda cerminannya adalah diri Anda, berarti kelebihan Tuhan Anda cuman jidat yang kayak landasan pesawat. Selebihnya nggak ada.
nggak ada lebih-lebihnya. Maaf nih, kalau Anda mencerminkan Tuhan Anda, cerminannya adalah diri Anda. Ya, salah itu. Kalau dikatakan Tuhan memperlihatkan kemahakuasaannya pada diri Anda, itu baru betul. Tapi kalau Anda mengatakan diri Anda adalah cerminan Tuhan Anda, ya itu Anda mengada-ngada itu. Pada saat orang tidak lihat Tuhan, pada saat pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat, Anda mengatakan, ya lihat saya adalah cerminan Tuhan saya. Tanpa ilmu Anda mengatakan seperti itu Anda terlalu lebay kali. Lantas Anda mengatakan bahwa cerminan dari bias diri saya ini adalah bentuk keadilan. Mana ada? Pantat Anda belah tengah, wajah Anda enggak belah tengah. Harusnya belah tengah juga dong. Iya kan? Habis itu di belakangnya ada lubang untuk mengeluarkan ampas kepala. Ada-ada aja aneh-aneh. Itulah kalau orang dibilang apa, belajar tentang Tuhan tanpa ilmu, gitulah adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Silakan teman-teman. Saudara-saudara onten silakan naik. Tetangganya tadi itu ya, oh gangguan. Mau sok kelihatan paten, tapi ilmu minim, ya gitulah adanya. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Muslim bang. Alhamdulillah. Bukan abang yang ditunggu-tunggu istrinya pulang, nggak pulang-pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pulang. Siap. Silakan abang, ada yang ingin disampaikan? Robert belajar Alkitab. Belajar Al-Quran dong. Sudah sampai mana pelajaran Qurannya? Iqra berapa bang? Maksud Itu belajar Alkitab katanya. Berarti belajar Al-Quran dong. maksudnya Alkitab iya, salah satunya Al-Quran. Ya, disebut Alkitab juga Al-Quran. Ya. Jadi Anda belajar Al-Quran ini? Iya, saya lagi belajar Al-Quran nih bang. Surat Al-Jin. Sudah sampai mana pelajarannya? Surat Al-Jin adalah surat ke-27. Surat ke-27. Terus? Kalau lebih spesifik lagi, 2 itu adalah dalam Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tentang manusia. 2. Lalu 7 itu bisa juga disebut simbol L, simbol pemisah. 2, 7. Silakan buka kamera dulu bang, biar lebih asik belajarnya. Di sini gelap. Tidak apa-apa ya? Gak apa-apa. Silakan. Gelap tapi saya masih bisa baca. Iya, silakan, gak apa-apa. Iya. Surat Al-Jin 1 sampai 28. Surat yang ke-27 ya. 28. Oke, saya kupas dari yang pertama ya. Silakan. Saya kupas dari yang pertama mengenai agamanya apa ini abang? Dalam kurung. Oh saya. Iya. Saya animisme. Animisme saya. Ya, katakanlah
darung atau dalam kurung Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan darung lagi dalam kurung Makasih bang, makasih. Al-Quran. Oh iya. Waalaikumsalam. Siap komandan, perintah. Iya. Oke, lanjut. Dari animisme. Oke, siap. Ya, animisme. Katakanlah darung dalam kurung Muhammad telah diwahyukan kepadaku. Ini Muhammad yang ngomong nih. Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan darung dalam kurung Al-Quran. Lalu mereka berkata, mereka itu jin itu berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Terus? Jadi menurut Abang Muhammad Zulkifli M. Abbas ini yang didengarkan oleh para jin ini itu sebenarnya apa ya? Al-Quran? Ayat-ayat suci Al-Quran? Bukan, itu kan secara keseluruhannya, secara Al-Quran ya, secara Islamisme. Tapi kalau secara lebih dalam lagi gitu, kita gali. Iya, para jin itu sebenarnya bukan Al-Quran. Menurut Allah yang mewahyukan informasi ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa ketika Al-Quran itu dibacakan, mereka kemudian berkata, inna sami'na Quran. Apa jawabnya orang-orang makhluk jin ini? Ajaba, ajaib, menakjubkan, luar biasa. Iblis dalam hal ini jin, ketika mendengarkan Al-Quran, jin di situ ya, mereka mengatakan takjub mendengarkan bacaan Quran itu. Bukan, itu bukan Al-Quran. Karena begini, tunggu loh. Kita tarik ke kalimat sebelumnya ya. Kita mundur ke belakang. Telah diwahyukan kepadaku. Jadi kan wahyu ini kan berarti kan bukan yang sudah dikatakan oleh Allah, oleh Jibril bahwa itu kan surat yang sudah ada, tapi kan sudah surat yang lampau gitu, yang sudah lampau tapi diwahyukan kepada Muhammad. Iya, tentang sekumpulan jin telah mendengarkan dalam kurung Al-Quran. Itu kan dalam kurung itu kan hanya tafsiran tambahan. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Ini kan, jadi kan kata-kata jin yang sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan itu perkataan itu kan sudah dikatakan sebelum Al-Quran ada, sebelum Jibril menemui Nabi Muhammad. Ya, jadi kan setelah diwahyukan kepadaku. Jadi bacaan apa yang mereka dengarkan sebenarnya? Bacaan apa yang menakjubkan itu? Al-Quran. Itu pertanyaannya. Al-Quran? Bukan bang, Al-Quran kan belum ada. Loh, itu kan dulu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu kan sudah jelas tuh. Nabi Muhammad disampaikan bahwasanya gimana? Kan telah diwahyukan kepadaku. Yang namanya diwahyukan kepadaku itu kan berarti kan perkataan si Jibril nih. Iya. Kan? Perkataan si Jibril bahwa dia telah mewahyukan kepada Muhammad bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan. Itu kan dalam kurung Al-Quran itu kan setelah Anda menggunakan ilmu apa ini? Disebutlah ilmu Anda jin. Menjelaskan terjemahan kepada saya itu menjelaskan pakai kaidah ilmu apa? Ilmu jin. Ilmu jin. Iya. Belajar surat Al-Jin. Kalau saya bacakan ayatnya, wa anna lamma sami'nal huda amanna bih, itu merujuk kepada mana?
Itu Huda artinya di apa ya? situ merujuk kepada Makanya saya tanya, Anda menggunakan disiplin ilmu apa dalam mengkaji terjemahan Al-Quran? Wa anna lamma sami'ana al-huda amanna bih. Huda yang di situ dimaksud huda di situ yang mana? Oh, udah pergi dia. Kalau Anda bisa jawab itu, berarti Anda sudah tahu bahwa wahyu yang diperdengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal izin wal faizin. Barusan itu pasien saya yang lepas, saya minta tolong ya kepada teman-teman, pagar depan itu tolong dikunci. Pasien saya lepas itu tadi ya, minta tolong ya. Terima Yang kasih. mana? Itu saja. Yang mana pasiennya? Ya. Barusan tadi Gurunda. Gitu ya. Baik, terima kasih Gurunda. Mohon maaf pasien. Gurunda. Oke, siap-siap. Iya, siap-siap. Pasien kawan kita ternyata. Aduh, dia mengaku anemis. Jadi di ayat dari surah Al-Jin itu sendiri menerangkan itu petunjuk itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang dimaksud di sana. Bukan kitab lain. Ternyata dia orang sakit, teman-teman. Tadi ada dokternya datang. Tapi begitu saya lihat tadi abang kita ini bukan dokter ODGJ juga, bukan ODGJ juga, bukan dokter ODGJ. Mbak Caca, Ukhtia Caca. Tapi dia itu dokter kelamin kurasa tadi. Ayo teman-teman silakan naik lagi. Masih ada waktu kita untuk berdiskusi tema ini. Silakan. Ayo, masih ada waktu sebelum maghrib. Silakan teman-teman yang oten naik. Ini tema kita dusta dalam segala hal. Apakah di Islam atau di agama Anda? Jangan ambil 3 hal sepele mah itu, yang 3 hal itu sepele kali pun mengadakan situasi bahagia untuk istri, meskipun itu tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, apakah Abah sudah makan supaya istri tak khawatir? Maka kita boleh mengatakan sudah. Boleh. Demi supaya istri itu tidak khawatir meskipun kita belum makan. Ya. Kemudian mendamaikan orang yang lagi berseteru, yang berpotensi mengakibatkan kerusakan, baik kerusakan pada orang tersebut, dua belah pihak, maupun terhadap lingkungan yang berdampak besar. Boleh mendamaikan? Boleh. Dengan cara dusta, keadaan dusta yang dimaksud seperti apa? Lihat situasi. Kalau saya masuk sebagai pendamai bagi mereka, kelihatannya berhasil. Kita sampaikan ke saudara yang lain bahwa teman kita, saudara kita yang si fulan sebenarnya itu sangat sayang samamu, sangat cinta dan pingin kali berdamai samamu. Orang itu mengatakan, iyakah? Iya. Dari mana abang tahu? Saya sudah ngobrol sama beliau. Ya udah, kalau memang dia harus kayak gitu, ya saya pun begitu. Nah, kita ke saudara yang satu, meskipun belum. Udahlah, kalian berdamailah. Saya sih mau aja bang, cuman dia kan orangnya sombong gini. Enggak, aku sudah ngomong sama dia. Kalau misalnya kau buka diri, dia pun bersedia. Masa bang? Akhirnya apa yang terjadi? Damai. Itu boleh. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian ketika ada orang terancam ingin dibunuh, saya lagi ngobrol, tiba-tiba ada orang lari masuk sembunyi di toilet, dikejar massa. Saya ditanya, abang lihat tadi orang di sini? Ya saya punya kemampuan untuk membantu orang tadi, selama tidak mencederai kemudian diri saya. Boleh, tidak masalah. Itu pengecualiannya. Dan kalau saya lihat sih itu bukan kategori dusta, bukan kategori bohong. Lebih kepada dampak kebaikan yang dihadirkan. Nah, sedangkan ada agama, konsep Tuhannya aja
sudah dusta. Kitabnya, konsepnya dusta. Cara menyebarkan agamanya dusta. Tidak sesuai dengan semuanya. Lain di lapangan, lain yang mereka praktekkan. Lain sumber, lain yang mereka adakan. Tuhan mengajarkan A, mereka mempraktekkan B. Tapi mereka mengaku pengikut. Tapi pada praktiknya tidak sesuai dengan apa yang mereka ikuti. Nah gitu. Jadi semuanya dusta. Mereka ke rumah ibadah mereka melakukan ibadah, tak ada perintah. Mereka makan yang sudah diharamkan, yang diharamkan oleh Tuhan, tak ada perintah. Semuanya. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Mereka rubah. Orang benar dibunuh, orang bersalah ditebus. Dirubah. Semuanya dirubah. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Dirubah lagi. Ada loh Tuhan dibentuk setelahmu, yaitu dibentuk jadi daging. Dirubah lagi. Pokoknya semuanya dusta. Coba apa yang tidak? Nah, ini teman-teman. Makanya kita minta mereka, saudara-saudara kita ini untuk naik ke sini menjelaskan ke kita bahwa keliru jika ada agama disebarkan dengan dusta itu keliru. Nah kalau itu keliru ya kita minta kepada saudara-saudara kita, coba yang benar itu yang mana? Sahabat Mila, Ukti Caca, terima kasih banyak. Ya, coba kita minta kepada mereka, buktikan ke kita mana pesonamu. Kalau kau katakan agama Islam itu boleh berbohong 3 hal, bagaimana dengan agama Anda? Apakah cuma 3 hal, 4 hal, 5 hal, 7 hal, 8 hal, atau seluruh hal boleh diperbolehkan? Nah, ini harusnya mereka menyadari itu. Mereka sadari, jangan lagi nyinyir Islam boleh berbohong 3 hal, sementara dalam agamanya sendiri, ayo, gimana dalam agamanya sendiri? Anak orang dibilang Tuhan, coba. Surat orang dibilang Alkitab, coba. Iya kan? Agnostos Theos dibilang Allah, apalagi? Apostolos itu pengantar surat atau pengantar berita, pengabar, dibilang Rasul. Iya kan? Anaknya orang dibilang anak Tuhan. Apa coba yang bisa dijadikan sebagai panutan dari kita Islam ini terhadap mereka? Gak ada kan? Tapi kalau mereka kata Allah, berarti Allah jadi panutan. Kata Alkitab, berarti Alkitab jadi panutan. Kata Nabi, berarti Nabi jadi panutan. Kata Rasul, Rasul panutan. Kata iman, iman panutan. Imam, imam panutan. Soleh, soleh panutan. Apalagi? Malaikat, malaikat panutan. Iblis, iblis panutan. Setan, setan panutan. Coba. Semua itu diambil dari Al-Quran. Untuk apa? Apa tujuannya? Coba kira-kira. Berarti di Al-Quran itu penuh dengan kebaikan-kebaikan sehingga layak kemudian diambil ajarannya. Kalau tidak layak ajaran dalam Al-Quran itu, tidak mungkin mereka mengambilnya. Iya kan? Karena Al-Quran dilihat baik, benar adanya, maka diambillah inti-inti daripada Al-Quran, dipakai untuk mereka ajarkan dalam agama mereka. Kan keren Al-Quran kita itu. Keren Al-Quran kita. Makanya dicomot kata-kata yang ada di dalamnya untuk dijadikan sebagai bahan pengajaran umat mereka. Roh Kudus diambil, doa diambil, kalam diambil, ilahi diambil. Jadi memang indah kali di Al-Quran itu sampai mereka mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran itu diambilnya. Untuk apa? Untuk dipakai melengkapi ajarannya yang belum sempurna.
Diambil tuh, dipakai tuh isi Qur'annya untuk menjadi alat tambal sulam di kitabnya. Nah, mereka harus sadar itu, bahwa di terjemahan Al-Quran tidak mengambil bahasa-bahasa Yunani. Tetapi mereka, di terjemahan kitab mereka mengambil bahasa-bahasa Al-Quran. Mereka harusnya malu. Tapi mau gimana? Mereka mau melepaskan, mau pakai istilah apa lagi? Kalau tidak pakai istilah itu, bagaimana caranya mendapatkan pengikut? Sedangkan mereka pakai, tidak ada juga pengikut, begitu-begitu doang. Kenapa jumlah mereka bertambah? Ya karena adanya orang-orang Cina yang masuk ke Indonesia. Daripada mereka KTP Islam, mereka pakai KTP Kristen, makanannya sama, kulupnya sama. Kalau masuk Islam, tidak boleh makan babi. Itu makanan kesukaan mereka. Terpaksa mereka masuk di agama yang sama-sama pemakan babi. Jumlah mereka bertambah, tapi cuma sedikit doang. Ada lagi viral tadi nih. Saya tertawa nonton videonya. Ada PT di mana itu, di Aceh atau di mana gitu. 900 orang dibaptis massal pada tanggal berapa itu dibilangnya? Tanggal 20 Maret 2029. Padahal itu video lama. Itu juga kita tidak tahu apakah itu baptis atau apa gitu. Pelatihan pendeta atau pelatihan gereja atau pelatihan baptis. Ada PT itu. Saking pinginnya kemudian menyaingi ya bagaimana orang berbondong-bondong masuk Islam. Halo, selamat sore. Selamat sore teman. Begitu teman-teman sekalian. Jadi karena Islam itu begitu indah, karena Islam itu begitu sempurna, Islam itu begitu wow, sehingga mereka untuk menutupi kekurangan mereka mengambil istilah-istilah Al-Quran untuk mereka pakai. Halo saudara, selamat sore. Iya Abang Guru, selamat sore. Gimana? Agamanya sudah benar, tidak mungkin kemudian mengambil istilah dari Quran. Justru karena agamanya itu sudah benar, agamanya itu tidak benar, maka mengambil istilah-istilah Quran untuk dipakai di dalam agamanya. Nah inilah yang dikatakan bahwa Islam itu datang untuk menyempurnakan agama sebelumnya. Buktinya agama yang mereka lebih dulu datang itu ditambal dengan menggunakan ajaran yang datang belakangan. Selamat sore saudara Geran. Halo. Ya halo Bang. Nah, itulah buktinya bahwasanya sekiranya agama mereka itu sudah sempurna, maka sudah pasti tidak menggunakan istilah Al-Quran untuk menutupi kekurangan-kekurangan kitab mereka. Maka sampul Alkitab mereka diambil, disebutlah Alkitab. Kan kalau bukan Alkitab disebut Alkitab kan dusta itu namanya. Iya kan? Kemudian Tuhan mereka, dewa atau Theos, dia pakai lagi kata Allah. Mereka menyebutnya Allah untuk menutupi agak sedikit, jangan terlalu tercium kalau itu milik Islam. Itulah dia. Halo saudara Geran, silakan buka mic-nya. Iya Paman. Nah, Paman Paulus ini kita itu, pengikut. Paulus itu kan gelarnya apostolos kan, supaya lebih sedikit sempurna dipakailah lagi istilah rasul, biar dianggap bahwa Paulus ini rasul utusan Allah kan gitu. Silakan saudara, mungkin ada yang disampaikan, silakan. Iya baik. Nah, Terima kasih. sedangkan apa yang mereka sebutkan dengan sebutan Roh Kudus itu sebenarnya bukan Roh Kudus. Itu juga diambil dari Quran. Di dalam original teksnya Roh Kudus itu nggak ada. Yang adalah pneuma hotheos. Pneuma itu bisa diartikan roh, bisa. Tapi di kitab yang sama, di kitab mereka itu juga diartikan sebagai hantu. Nah, sedangkan hagios itu artinya murni. Berarti terjemahnya hantu yang murni. Hantu yang murni ini boleh, sebagaimana original teksnya pneuma hotheos atau hagios. Seperti itu. Tapi karena kitab mereka tidak sempurna, maka diambil lagi istilah Roh Kudus masuk ke dalam kitab mereka. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu adalah kitab penyempurna. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bung, silakan.
Iya baik, pamanku. Lalu kemudian kabar gembira mereka tutupi lagi tuh dengan kata Injil. Padahal Injil itu nanti muncul perkataan itu adanya di Al-Quran. Di kitab mereka itu mana ada Evangelion? Apa artinya Evangelion? Kabar gembira, kabar baik, kabar sukacita, bukan Injil. Itulah sekelumit data-data yang bisa kami sajikan bahwasanya memang Al-Quran ini begitu sempurna sampai agama lain yang sudah diajarkan ribuan tahun pun masih membutuhkan tambal sulam dari Al-Quranul Karim. Bagaimana tanggapan saudara Giran atas apa yang telah saya sampaikan barusan? Iya, pamanku bagus sekali. Sebab pamanku. kalau mereka tidak menggunakan istilah-istilah Al-Quran ini, maka agama mereka akan nampak ini karya tangan dari orang-orang Roma Yunani. Makanya mereka menutupi itu semua dengan menggunakan istilah Quran, supaya keyakinan mereka itu tidak nampak kemudian bahwa ini berasal dari Athena, ini berasal dari Roma, di mana mereka memang penyembah dewa-dewa. Terbukti hari ini masih mereka gunakan. Lalu mereka ibadah hari Minggu, masih ada Natalan dan seterusnya. Itulah bukti, itulah cerminan yang tidak bisa kita ragukan. Nah, kita semua tahu itu. Nah, mungkin ada masukan dari saudara Geran atas apa yang telah saya sampaikan tadi. Silakan. Iya, pamanku. Terima kasih pamanku. Itu pun bisa disadari oleh mereka. Disadari oleh mereka. Bahwa sampai hari ini orang Yahudi itu tidak ke gereja ibadah. Orang Yahudi itu tidak ibadah hari Minggu. Orang Yahudi itu tidak meninggalkan Torah dengan mereka makan babi, tidak bersunat. Tetapi mereka ini yang bukan Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, ya itulah yang terjadi. Kitabnya di Perjanjian Lama adalah mengambil Tuhannya Yahudi, Perjanjian Baru pencomat Tuhannya umat Islam. Nah, di mana Tuhan mereka sendiri? Yaitu agnostos theos itu yang diajarkan Paulus di Athena. Tapi kenapa mereka kemudian tidak mau menggunakan original teksnya kembali? Karena kalau mereka menggunakan original teksnya kembali, ketahuan bahwa ternyata kitabnya Yahudi dan syarat ajaran itu dengan ajaran politeisme berasal dari Roma dan Yunani. Gitu teman-teman sekalian. Karena di sini sudah hadir di tengah-tengah kita saudara Giran, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Baik pamanku, jadi begini. Nah, dengan adanya tema ini saudara-saudara sekalian, kita berharap bahwa saudara Kristen itu menyadari bahwa memang yang disampaikan oleh Bang Suma itu betul adanya. Ada agama yang menyebarkan agamanya itu dengan dusta dalam segala hal. Segala-galanya dusta. Supaya bisa mengelabui, bisa berpura-pura, bisa nampak sebagai kebenaran, tapi sebenarnya semu. Nampak baik, kelihatan dari luar. Tetapi sebenarnya isinya itu adalah membinasakan. Kenapa? Karena tidak berasal dari pengajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita baca dalil, kita telaah dalil, ya, kita kemudian menakar dalil tersebut. Apakah ini berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi? Apakah ini sabda dari seorang nabi? Tapi ternyata nggak sampai ke sana. Bahkan sekedar untuk menyambungkan antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Kristen itu kita nggak bisa menemukan titik sambungnya gitu loh. Tak ada. Yesusnya kemana, saudara kita ini kemana. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Nah ini sudah lama teman kita ini kita kasih kesempatan. Gak enak juga kalau sudah di atas, meskipun tidak buka kamera, tapi karena kita hargai, kita adalah anak sebangsa dan setanah air. Silakan Bung, maaf tadi saya masih serius. Iya, apa aku senang itu mendengar suara Bang Zuma itu, apalagi yang disampaikan itu. Nah, karena di sini sudah maghrib ya teman-teman, kita akhiri dulu. Mudah-mudahan habis Isya kita jumpa jam 9 paling lambat waktu Makassar. Kita ketemu lagi, kita buka koma lagi. Tema kita
masih bahas ini dulu karena saya masih menunggu ada ilmu-ilmu baru dari teman-teman kita Kristen. Insya Allah mungkin besok mungkin ya, besok. Insya Allah besok kita akan mengulas kembali tentang diskusi saya dengan Pendeta Esra Soru. Materi yang saya diskusikan dengan Pendeta Esra Soru akan saya ulas kembali dan saya akan minta kepada teman-teman pakar dari sebelah untuk menyangga saya terkait dengan perdebatan saya dengan Pendeta Esra yang berjudul Ulangan 18 siapakah yang dinubuatkan di situ. Sepakat nggak? Nabi yang sama seperti Musa itu diterangkan di dalam kitab Ulangan 18 kita bahas ya setelah materi ini. Ini saya sudah diinformasikan juga ada beberapa masukan dari abang kita Tengku Nasrullah. Beliau orang baik yang memperhatikan Bang Suma, Masya Allah. Abang kita yang kita muliakan ya, Prof. Tengku Nasrullah itu melihat hasil diskusi kita kemarin itu sangat luar biasa. Nah, ingin saya ulas kembali, mudah-mudahan ada yang ilmunya lebih tinggi dari Esra Soru. Silakan hadapi kita bahas terkait tema Ulangan 18 siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa ini. Saya kira begitu teman-teman sekalian, karena di sini waktu maghrib saya juga harus menjadi imam. Jadi saya harus lebih dulu ada di masjid sementara sudah mau azan. Saya masih di gunung teman-teman, masih di gunung, masih di tempat yang kemarin. Terima kasih udah hadir bersama-sama dengan kita di sini, meskipun 2 jam, tapi ya lumayan lah ya kan ya. Ada beberapa saudara kita Oten yang kejang-kejang dengan tema kita, yang pada prinsipnya kalau mereka ini benar-benar memahami agama mereka, tentu mereka akan naik dan berdiskusi dengan elegan, bukan membawa kita dalam suasana yang lebih kepada melawak. Mereka mengatakan Tuhan mereka lahir di kandang binatang. Kita minta dalilnya, ternyata nggak ada. Lahirnya di palungan, ternyata nggak ada. Cuman bayi diletakkan di palungan, iya kita akui itu di Lukas 2 nomor 1 sampai nomor 20 itu ada itu di situ. Tetapi terkait bahwa Tuhan mereka lahir di kandang binatang, lahir di palungan, itu nggak ada. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam jelas dia lahir di bawah pohon kurma. Dalam surah Maryam ayat 23 sampai kepada ayat berapa tadi itu? 23 sampai 27. Gitu teman-teman, itu jelas di dalam Al-Quranul Karim surah Maryam. Oke, kita akhiri sementara. Insya Allah kita jumpa lagi sebentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ingat, Islam dibolehkan dalam 3 hal yang pada prinsipnya itu bukan dusta. Seperti babi yang haram, tapi ada uzur di situ, dibolehkan dalam keadaan terpaksa. Ini pun 3 hal ini dalam keadaan terpaksa, ya, sampai kita melakukan 3 hal tersebut. Jadi dusta dalam Islam itu sebenarnya itu tidak ada. Nah, sedangkan ada agama yang diajarkan dengan dusta dalam segala hal. Mungkin sebentar malam masih ada yang ingin memberikan penjelasan, kita kasih waktu kepada teman-teman kita untuk belajar. Sebentar malam datang ke sini memberikan data-data bahwa dusta dalam segala hal itu bukan di ajaran agama kami. Ya, tetapi di mana kalau bukan itu? Kita akan sertakan dalil dari teman kita dari pihak Kristen bawa dalil, kita akan hantam juga dengan dalil Bible. Saya kira begitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Dio dan yang lainnya, Bang Arif, terima kasih banyak.
Oke teman-teman, sebelum kita tutup tadi ada yang ingat nggak? Ada orang yang tertawa terpaksa, mukanya udah seperti pisang rebus jadi ungu dia. Pisang kepok yang mengkal, kalau direbus itu kan ungu tuh kulitnya kan ya kalau udah matang. Kenapa wajahnya ungu dan ketawanya itu agak-agak rada-rada gimana gitu kan ya? Karena dia mengatakan Tuhannya itu lahir di kandang binatang. Tuhan kami lahir di kandang domba, kata dia gitu kan. Begitu diminta dalilnya ternyata nggak ada. Langsung ketawanya itu ketawa gimana gitu kan ya. Ketawa yang tadinya keren kali pokoknya. Begitu diminta datanya nggak ada. Tapi bukan itu menjadi pokok materinya. Pokok materinya, wahai saudara-saudaraku umat Islam, gimana Anda menyikapi ada Tuhan yang lahir di kandang binatang itu, kayak mana ceritanya coba? Ayo, kita lah ini yang diajarkan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Maha suci, maha tinggi. Kok bisa-bisanya ada orang yang percaya tanpa dalil, hanya doktrin Tuhannya lahir di kandang binatang. Udah lahir di kandang binatang lagi. Ya Allah ya Karim, kita berlindung dari hal-hal batil seperti ini. Semoga keturunan kita kelak tidak masuk di dalam golongan mereka, orang-orang yang dikatakan dalam surah Al-Fatihah, ya, bahwasanya mereka termasuk golongan yang dimurkai dan termasuk orang yang sesat. Oke, saya nggak habis pikir juga. Mereka bangga Tuhan lahir di kandang binatang. Wow, apakah ini kemuliaan bagi mereka atau apa gitu kan? Ya kan ya? Ampun saya, ngeri. Oke teman-teman, kita sholat maghrib dulu ya. Kita sholat maghrib. Tanyakan sama anak-anak kita, jangan sampai mereka mudah terpengaruh. Karena sampai terpengaruh mereka akan didoktrin Tuhan pencipta langit dan bumi pernah lahir di kandang binatang. Jangan mau ya. Awas. Ibu-ibu